Selamat datang di kampus Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, tempat di mana nilai-nilai keislaman dan pengalaman pendidikan yang menginspirasi dan berkualitas menjadi kenyataan. Di sini, Anda akan menemukan sebuah lingkungan belajar yang dipenuhi dengan semangat keislaman, di mana motivasi dan prestasi menjadi pendorong utama untuk meraih cita-cita yang diimpikan dalam kerangka yang sesuai dengan ajaran Islam. Bergabunglah dengan kami, temukan potensi terbaikmu di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan B1, perkenalkan nama saya Yefi Haidun Nufus SPDI dengan nomor induk mahasiswa 241100967. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan B1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pada hari ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran akidah akhlak untuk memenuhi persyaratan PPG dengan materi sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul pada kelas 4 di MI Nurul Sa'adah, Cibulakan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan metode pembelajaran problem based learning. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya kabar baik. Kita sebelum mulai pelajaran kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Pakai tepuk tangan buat semuanya. Oke. Sebelum belajar ada alangkah baiknya kita baca doa. Boleh baca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Baca doa dimulai. Kita cek kehadiran hari ini dulu. Anggita Azahra, Listia Nurandina, Madira Rahmawati, Muhammad Alif Al-Fakir, Muhammad Awan Fauzan, Khairul Umam, Muhammad Ibrahim, Muhammad Mahmudin Mahali, Muhammad Sulaiman Jamal, Nasrul Alam, Resta Habibie, Salma Sintia, Siti Nur Fadila, Siti Nur Hikmat, Rebedika, Rebediki. Baik, alhamdulillah hari ini tidak ada yang tidak masuk ya, hadir semua. Alhamdulillah berarti keadaan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Salma. Silakan Salma. Oh iya maaf, berdiri dulu. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo
dari Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Boleh, siapa aja? Alif, boleh? Nabi itu adalah orang pilihan. Pilihan siapa? Pilihan Allah yang menerima wahyu untuk siapa kalau Nabi? Untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau Rasul sama orang pilihan Allah juga, tapi wahyunya itu untuk disampaikan kepada umatnya yang lain, ya. Itu bedanya ya, bedanya Nabi dan Rasul. Oke. Kalau hari ini kita akan membahas tentang materi sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sebelum kita bahas, kita ada tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama menyebutkan sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul. Yang ketiga, meneladani sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ceritanya apa tadi? Tentang apa? Tentang jujur. Jadi pentingnya sifat jujur. Karena jujur salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dan kita sebelum masuk ke pelajaran kita istimewa dulu ya supaya lebih semangat. Semuanya berdiri, ayo. Wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Kalau sifat wajib itu apa? Baca nggak? Sifat wajib itu berarti sifat yang harus dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Sifat ini adalah bukti bahwa mereka adalah utusan Allah yang terpercaya. Ya, karena nabi itu memiliki sifat-sifat yang baik. Nah, jadi selain sifat wajib bagi Rasul, ada juga sifat mustahil. Mustahil itu apa yang tidak mungkin ya dimiliki oleh Rasul. Apa mustahil? Sifat mustahil apa? Sifat mustahil berarti yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Iya. Jika ada orang yang memiliki sifat-sifat yang mustahil ini terus ngaku-ngaku Nabi, itu berarti bohong ya. Jadi kalau Nabi itu tidak memiliki sifat yang mustahil ini. Jadi kita lanjut. Nah, ada berapa sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang dimiliki? Ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, apa sih sidik itu? Benar. Sidik itu boleh atau jujur. Kalau amanah? Amanah? Dapat dipercaya. Tapi menyampaikan. Dan fatonah artinya cerdas. Iya, sidik itu artinya jujur. Nabi dan Rasul itu selalu berkata jujur atau benar, tidak pernah berdusta.
berdusta atau berbohong. Beda halnya dengan manusia biasa, ya, bukan pilihan Allah, ada aja bohongnya ya. Nah, kalau yang kedua itu amanah. Amanah dapat dipercaya. Nabi dan Rasul itu melaksanakan tugas dari Allah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kemudian tabligh, menyampaikan. Nabi dan Rasul selalu menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya tanpa dikurangi, tanpa ditambah atau dilebihi, ya. Jadi kalau kata Allah A, Nabi Muhammad juga yang menyampaikannya juga A, tidak ABC, tidak ABC sampai Z gitu ya. Kemudian yang terakhir itu fatonah, artinya cerdas. Nabi dan Rasul itu diberi kecerdasan yang luar biasa, ya, oleh Allah untuk memahami wahyu dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari umatnya. Nah, tadi ada sifat wajib, sekarang ada sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Yang pertama itu, yang pertama ada kizib. Kizib artinya dusta atau bohong, ya. Jadi sifat kizib ini mustahil sekali, ya, ada di Nabi dan Rasul. Yang kedua artinya, yang kedua apa? Khianat. Tidak pernah berkhianat terhadap amanah dari Allah, harus tepat, ya. Jadi yang ketiga itu ada kitman, artinya menyembunyikan. Jadi mustahil bagi Nabi dan Rasul itu menyembunyikan wahyu. Jadi kalau Rasul Allah menurunkan wahyu kepada Rasul untuk diberikan, untuk disampaikan kepada umatnya, tidak disembunyikan, ya, tetapi disampaikan lagi kepada umatnya. Dan yang terakhir yaitu balada, artinya bodoh. Lawan dari fatonah itu balada, artinya bodoh. Jadi mustahil Nabi dan Rasul itu memiliki sifat yang bodoh. Meneladani sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Pertama sifat sidik. Sidik artinya jujur. Kira-kira apa ya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya kalau di sekolah misalnya tidak mencontek saat ujian atau ulangan, ya. Itu salah satu contohnya dari sifat jujur yang bisa kita teladani dan kita bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua contohnya yaitu berkata juga dengan benar atau jujur, ya, tidak berbohong, ya, seperti contohnya dari Nabi Muhammad. Kita tidak diajarkan untuk berbohong, ya. Berkata yang jujur dan benar dalam setiap keadaan, termasuk kita menyampaikan informasi. Misalnya kamu menemukan atau mendengar informasi dari orang lain, itu sampaikan laginya itu harus yang benar, ya, tidak berbohong lagi. Yang kedua sifat amanah, dapat dipercaya. Contohnya apa? Menjaga rahasianya teman. Biasanya kan teman nih, perempuan terutama suka curhat-curhatan, ya. Kalau lagi marahan itu jangan diceritain ke orang-orang, ya. Harus tetap dijaga karena itu rahasia orang lain. Kemudian tidak menyalahgunakan kepercayaan orang lain, ya, baik dalam pekerjaan maupun pertemanan. Yang ketiga itu sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Contohnya mengajak teman berbuat baik dan mengingatkan jika berbuat salah dengan cara yang santun. Tetap, ya, kalau ada teman yang kurang yang tidak berbuat baik, yang nggak berbuat baik, kita harus tegur. Tapi tegurnya jangan sambil dimarahin atau mau diajak berantem, tapi harus tetap dengan santun, ya. Menegur teman juga harus dengan santun. Kemudian membagikan ilmu atau informasi yang bermanfaat kepada orang lain juga termasuk dalam diskusi kelompok. Nanti kita sebentar lagi juga akan ada diskusi kelompok, ya. Yang terakhir sifat fatona, yang artinya cerdas. Contohnya apa? Cerdas menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah.
tidak mudah percaya dengan berita-berita bohong. Sekarang kan banyak ya berita-berita yang sebar di media, itu jangan langsung diterima dengan baik sama kita ya, harus ditelaah dulu karena sekarang itu banyak sekali berita-berita yang bohong ya, atau hoax kalau sekarang ya. Nah, kemudian dalam kehidupan belajar sungguh-sungguh, berpikir kritis. Kita juga kalau mau ulangan, bahkan nggak ulangan juga kita harus tetap belajar ya, karena kita siapa sih yang pengen jadi bodoh? Tidak ada kan, semuanya juga yang cerdas atau pintar ya kan? Iya dong. Nah, selanjutnya oke. Jadi sifat wajib ini menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul adalah teladan yang baik. Siapa yang ingin jadi seperti Rasul, memiliki sifat yang baik seperti sidik, amanah, tabligh, fatona? Siapa? Semuanya mau nggak? Iya, ya harus. Jadi teman-teman semuanya harus bersikap yang baik. Ya, kita harus berusaha meniru sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita ada tugas kelompok. Kita bagi kelompok dulu ya. Kita buat 4 kelompok, boleh bebas mau dibaginya bagaimana. Yang penting ada 4 kelompok. Kita ini dulu. Tabel sifat wajib dan sifat mustahil. Kalau yang sifatnya wajib itu keterangannya harus diberi warna biru. Kalau yang mustahil itu merah. Sini ada yang bawa krayon atau warna boleh dikeluarkan. Nanti di setiap kelompok ada ketua kelompoknya ya. Yuk ketua kelompoknya dari masing-masing satu orang di depan. Sini satu. Dari satu. Siapa aja? Berarti ada perwakilan. Ambil itu. Orang lagi. Kalian ambil satu-satu ya. Mana aja boleh ambil. Ini. Bilang ke mana? Atau naik 3. Satu CD yang terakhir tabligh. Nanti ada tugas buat poster ini. Nanti disesuaikan dengan tema yang kamu ambil ya. Oke, terima kasih. Selesai tugasnya? Kalau sudah selesai, kita saatnya presentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Mulai dari kelompok 1, boleh maju. Nah, di bawah khususnya dan di bawah dan juga teman-temannya juga maju. Oke. Salam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya kita balik ya.
kita hari ini, yaitu tentang sifat wajib dan mustahil dari Nabi dan Rasul. Apa itu Nabi dan Rasul? Kalian sudah bisa tahu. Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kembali kepada umatnya. Ada berapa sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul? Ada 4 apa saja? Kalau sifat yang mustahil apa? Izin, artinya bohong. Terus yang kedua, khianat. Yang ketiga, kitman. Yang keempat, balada. Ya, gitu. Kemudian sifat-sifat yang wajib bagi Rasul itu harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sifat wajib ini menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul adalah teladan yang terbaik yang harus kita contoh. Dengan sifat itu, umat manusia bisa percaya dan mengikuti ajaran yang mereka bawa. Baik, pesan untuk kita, itu kita harus berusaha meniru sifat-sifat baik dalam kehidupan sehari-hari melalui contoh-contoh atau teladan dari sifat Nabi Muhammad SAW. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita selesai. Sebelum pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. Kepada KM, kita doa silakan. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berpesan dalam kebenaran dan saling berpesan dalam